Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama, program yang mengajak kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja program ini setiap hari Jumat, dan program ini adalah cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Dan alhamdulillah kita edisi ini berada di hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Miladiah, bersama dengan tanggal 1 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Dan alhamdulillah telah kita lalui bulan Syawal, dan hari ini kita masuk di bulan Zulqa'dah yang berada di tanggal 1. Dan alhamdulillah pemirsa Mang Cek Bicek, pemirsa Paul TV dirahmati Allah, tentu saja kita berharap semua rangkaian amal ibadah kita yang kita lalui di bulan Syawal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga sebagai balasan bagi orang-orang yang menjaga silaturahim. Dan tentu saja Mang Cek Bicek, pemirsa Paul TV, antara iman dan silaturahim tentu punya korelasi yang sangat kuat sekali. Dan alhamdulillah di tengah sore hari ini kita akan membahas tema kita, yaitu perkuat iman dan silaturahmi menuju takwa. Alhamdulillah telah hadir di studio kita bersama Al-Mukarram Ustadz Ki Haji Umar Said. Beliau merupakan dari Majelis Taklim Masjid Baitul Muwafaqah Kebun Bunga Sukarami, Palembang. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat, lebih semangat lagi Pak Kiai. Wah iya, walau tua. Waktu terakhir Doli ketemu Pak Kiai di Ramadan Pak Kiai ya. Alhamdulillah Pak Kiai, ini udah 2 bulan lebih Pak Kiai, baru ketemu lagi kita Pak Kiai. Iya. Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah Pak Kiai ya. Iya. Aktivitas sehari-hari apa Pak Kiai? Ini Doli lihat ada mengajar Majelis Taklim Masjid Baitul Muwafaqah Pak Kiai. Iya, ini utamanya. Utamanya Pak Kiai. Ini sejak awal berdiri dan sejak awal saya di Kebun Bunga. Kebun Bunga. Majelis Taklim inilah pemulanya. Pemulanya. Sekarang di seputar Kebun Bunga menjadi lahan garap. Garap. Apa yang dipelajari Pak Kiai di Majelis Taklim itu sendiri Pak Kiai? Pada awalnya ya tahsinul Quran. Tahsinul Quran. Ya, tahsinul Quran. Kemudian fikih ibadah. Fikih ibadah. Tentu akhlak menjadi fondamen. Tapi kalau kita lihat Pak Kiai, Majelis Taklim ini adalah mempunyai korelasi erat juga kan, yaitu silaturahim Pak Kiai. Iya. Ya, kalau ibu-ibu udah ngumpul Majelis Taklim itu adalah biasanya udah mempererat hubungan tali silaturahim Pak Kiai. Itulah satu bentuk terwujudnya silaturahim ya Majelis Taklim. Tapi Pak Kiai kadang Cek Doli masih bertanya Pak Kiai sekarang ini, ngapa Majelis Taklim identik dengan ibu-ibu? Identik dengan ibu-ibu Pak Kiai, bukan Majelis Taklim para bapak-bapak. Iya, alhamdulillah memang al-imra'ah imadul bilad. Jadi ketika ibu-ibu itu sudah dominan pada wilayah spiritual keagamaan, harapan ke depan anak cucu akan menjadi lebih baik. Karena ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya Kiai. Luar biasa sekali Pak Kiai. Dan kita akan mengguru sapa dulu Pak Kiai. Kita berdua baik Pak Kiai, di studio kita telah hadir di ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Baitul Muwafaqah Kebun Bunga Sukarami. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pak Kiai semangat, Bunda yang lebih semangat lagi ini. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tadi pergi jam berapa nih Bunda? Udah jam 1 udah siap-siap. Tapi habis zuhur dulu Bunda ya. Alhamdulillah luar biasa Pak Kiai jam 1. Saking senengnya masuk TV. Iya Kiai. Muat ya sih. Bunda cantik luar biasa Bunda ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah sudah izin suami semua Bunda ya. Alhamdulillah anak-anaknya aman di rumah. Dan Insya Allah Bunda, jangan lupa Bunda kasih tahu kepada anak-anaknya suaminya mungkin untuk mengikuti program kita cawisan ini dari rumah, Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, Mang Cek Bicek, Mang Cek Doli juga pengen mengajak pemirsa di rumah untuk dialog interaktif. Kalau ada Mang Cek Bicek nak bertanya dan punya pertanyaan ya, jangan disimpan, silakan ditanya di telepon kita, dialog interaktif kita di 0711 di 38 di 0022.
Kami ulangi kembali di 0711, di 38, di 0022. Dan silakan pertanyaannya mengenai tema kita hari ini, perkuat iman dan silaturahim menuju takwa. Dan di luar tema juga tidak apa-apa, silakan jaturi, insya Allah akan dibantu oleh Pak Kiai kita, akan dibimbing. Dan mari Mang Cek Becek hadirkan hati kita, luruskan niat kita. Mari kita dengarkan tausiah kita dari guru kita yang tercinta, itu Ustadz Kiai Haji Umar Said yang merupakan majelis dari Taklim Masjid Baitul Muwafaqah Kebun Bunga Sukarami. Pak Kiai, fadhal Pak Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang ada di PAL TV dan juga pemirsa yang sedang berada di hadapan TV masing-masing. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat dan rahmat serta petunjuk yang utama kita harapkan Allah berikan pada hari ini, sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat fisik, jasmani, rohani. Dan karena sehat rohani, kita semuanya dapat bersilaturahim. Semoga Allah bertambah sayang kepada kita karena kita saling menyayangi di antara kita. Barang siapa yang saling menyayangi orang-orang yang ada di muka bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi mereka. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya yang menjadi pengikutnya. Semoga kita menjadi pengikut beliau yang istiqomah. Walaupun banyak godaan-godaan, banyak datang nabi palsu, ada nabi perempuan, kebanyakan malah nabi perempuan yang palsu itu. Nah, ini kita harus tetap istiqomah menjadi pengikut Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan pemirsa PAL TV yang berbahagia, kita sengaja memilih tema ini, perkuat iman, silaturahim menuju takwa. Karena baru saja kita tinggalkan bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan itu memang memproduksi orang yang bertakwa. Maka bulan Zulkaidah dan juga bulan-bulan yang akan datang, bulan Syawal tentunya dimulai Silaturahim. Ini adalah tempat untuk membuktikan apakah kita menjadi orang yang bertakwa. Dan apakah madrasah lulus? Nah, jadi selama proses spiritual di bulan Ramadan itulah, hari inilah yang kita harus buktikan bahwa kita pantas menyandang gelar la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Maka perjalanan menuju muttaqin itu adalah iman. Dan kata takwa juga kata iman jangan sampai terhenti di bibir dan di kerongkongan. Ini kebanyakan masih seperti ini. Ucapannya indah ketika mengatakan iman, ketika mengatakan takwa, indah. Banyak yang begitu mahir orang-orang mengucapkan kalimat ini. Tapi sayangnya hanya sampai di kerongkongan. Bahkan orang-orang yang baca Quran saja kebanyakan baru pada level lisan dan berhenti di kerongkongan. Belum sampai masuk ke hati. Padahal itu penting. Maka iman itu ma'rifatul qalb. Dimulai dari hati. Karena hati inilah yang kemudian akan memerintah otak. Dan otak kita nanti yang akan menyuruh seluruh anggota tubuh kita. Jadi kalau hanya terhenti pada lisan, tidak sampai kepada hati iman itu, maka tidak akan ada amalia. Padahal dalam Quran surah Al-Anfal ayat pertama itu Allah menyuruh wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullah wa rasulahu in kuntum
mukminin. Dan perbaikilah pergaulan di antara kalian. Taatilah Allah dan Rasul-Nya in kuntum mukminin. Jika kamu ingin menjadi orang yang beriman. Jadi ini ada perintah memperbaiki hubungan di antara kita. Itulah silaturahim. Silah itu kan hubungan, rahim itu kasih sayang. Kasih sayang. Jadi orang yang beriman itu harus membangun hubungan silaturahim dengan baik. Sesudah iman itu ditakkidkan, dihujamkan dalam hati, lalu qaul bil lisan diucapkan. Karena sudah ada perintah hati ke otak untuk menyuruh lisan berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat Allah, saya beriman kepada Rasul Allah, saya beriman kepada kitabullah, dan seterusnya. Maka kemudian wal amalu bil arkan. Nah, silaturahim di sini adalah bentuk amal bil arkan itu. Kalau hanya terhenti pada bibir dan kerongkongan, berarti tidak ada action, tidak ada amal. Nah, ini ibu-ibu. Jadi silaturahim ini adalah pengejawentahan, perwujudan dari iman itu sendiri. Maka kalau tidak ada silaturahim, gugurlah iman kita. Tidak ada hubungan baik di antara kita, gugurlah iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Subhanallah ini. Bagaimana akan ada konflik? Bagaimana akan ada permusuhan? Karena iman ini membimbing kita untuk memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Ketika kita melihat orang lain lapar, kita teringat bagaimana rasanya ketika kita lapar. Lalu terketuklah hati kita atas perintah iman untuk berbagi cinta. Kalau saya lapar menderita, maka saya juga cukup menderita ketika melihat orang lapar. Terjadilah kepekaan untuk peduli. Maka bukti takwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang mau berinfak, baik tatkala lapang maupun sempit. Itu takwa. Maka bagaimana mungkin kita akan pantas menyandang gelar takwa kalau kita melihat orang lain lapar, kita tidak punya kepedulian kepada mereka. Maka silaturahim itu adalah perintah iman dan amanah atau amanah iman. La imana liman la amanatalah. Gugurlah iman seseorang ketika mereka tidak menunaikan amanah iman. Sebagaimana gugurnya seorang suami karena istrinya menuntut cerai karena tidak memberi nafkah. Maka kalau kita ingin menyandang gelar takwa, mari kita perkuat iman kita. Mari kita bangun hubungan silaturahim di antara kita dengan baik. Akmalul mu'minina imanahum, akmalul mu'minina imana, ahsanuhum khuluqa. Sempurna iman seseorang itu manakala mereka menunjukkan akhlak yang baik. Nah, peduli ini kan bukti akhlak yang baik. Senang membangun hubungan satu sama lain,
Ini adalah bentuk akhlak yang baik. Maka tidak ada kebencian. Karena yang diinginkan adalah rahim, kasih sayang. Ketika kita sudah mampu membuktikan iman kita dalam bentuk amal yang real tadi, yang konkret tadi, barulah Allah akan turun. Memang kamu layak saya beri mahkota takwa. Karena memang ada bukti. La'allakum tattaqun. Nah, dan pantas untuk diberi piala. Berarti lolos mahkota. Begitu kira-kira. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Kiai. Insya Allah luar biasa sekali ada pembahasan kita mengenai kuat iman dan silaturahim Pak Kiai. Akan kita sambung Pak Kiai, ada yang lain dulu Pak Kiai? Ya. Izin Pak Kiai. Pemirsa Mang Cek Bice, tetap kita bahas kembali tema kita perkuat iman dan silaturahim menuju takwa. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mang Cek Bice, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, balik lagi sama aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini kita akan membahas tema perkuat iman dan silaturahmi untuk menuju takwa. Dan alhamdulillah tadi telah disinggung oleh Pak Kiai kita, dan Mang Cek Doli tadi telah mengingatkan bahwa antara iman dan silaturahmi itu mempunyai korelasi yang amat sangat kuat. Dan sebagaimana juga dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dan tentu saja ini adalah peringatan Allah juga dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ini, bahwasanya kita orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ini mempunyai kaitan erat sekali antara iman dan juga silaturahmi. Dan kita balik lagi Mang Cek Bice pemirsa. Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bice nak bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711, di 38, di 0022. Di 38 di 0022 jaturi di tema kita maupun nanti di luar tema, silakan, akan insya Allah kami bimbing dan akan dijawab oleh Pak Kiai kita. Pak Kiai, kita balik lagi Pak Kiai. Tadi Mang Cek tadi barusan menyinggung surat Al-Hujurat ayat 10 Pak Kiai. Tadi ada kalimat Pak Kiai katanya damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Nah ini Pak Kiai, kalau kita melihat fenomena sekarang Pak Kiai, ya, beriman Pak Kiai ke masjid tiap hari, majelis taklimnya mungkin rajin Pak Kiai, ya. Tapi kadang-kadang dengan dulur dewe, dengan sepupu, mungkin dengan adik beradik beribut Pak Kiai, tidak berteguran, hampir nak bertahun-tahun, pasal waris, pasal harta, ini tidak berteguran Pak Kiai. Nah ini mana Pak Kiai? Kalau dari sisi ibadahnya, Masya Allah Pak Kiai. Nah ini bagaimana Pak Kiai? Ketika orang yang beriman itu tidak paham secara utuh tentang iman, akhirnya antara kata dengan perbuatannya tidak sejalan. Oke. Oke, ada penelpon kita Pak Kiai. Kita angkat dulu Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Bu? Saya Bu Ruli di Pelajar. Oh, Masya Allah. Ibu Ruli sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama nih nggak jumpa ya Mas. Alhamdulillah sehat Ibu. Silakan Ibu Ruli, pertanyaannya Bu. Ya, makasih Mas. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau seorang wanita dia nikah siri atau nikah pemerintah, secara pemerintah, tapi setelah dia hamil punya anak tidak dinafkahi sampai anaknya sudah mau sekolah SD, suaminya sudah nikah lagi, sudah jadi orang kaya, tapi itu kekayaan istri yang baru. Jadi si istri yang nomor satu tadi menuntut hak anak kepada suaminya, tapi suaminya tidak peduli. Nah ini bagaimana dosa dan hukumnya secara agama? Itu aja, mohon penjelasannya Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, gimana Pak Kiai fenomena ini Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Sepertinya bermadu ya.
Iya, oke. Ya, Bu Madu Pak Kiai. Iya, Bu Ruli ya. Nah, pertanyaannya, istri pertama terabaikan Dan punya anak, Pak Kiai. dan punya anak Dan menuntut. Ini akibat sebuah pernikahan ketika seorang suami tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, tidak memberi nafkah, apalagi dengan keturunannya juga tidak diberi nafkah, peduli, kemudian tidak ada komunikasi. Ketika sudah terjadi itu 3 bulan, maka putuslah pernikahan itu. Nah, ini yang harus hati-hati. Seorang suami harus berhati-hati ini. Kecuali istrinya ridho. Kalau ridho ya. Iya. Kebanyakan mungkin enggak kayak. Nah, dan apabila istrinya tidak ridho, maka putuslah pernikahan mereka. Dan lalu bagaimana hukumnya nih Pak Kiai? Jadi akhirnya seorang suami telah berbuat zalim kepada istri dan anaknya sendiri. Walaupun dia menikah kembali Pak Kiai, punya istri lagi. Apalagi ada kaitannya dengan menikah lagi. Katanya dapat istri orang kaya tadi sempat disinggung. Inilah makanya di dalam undang-undang perkawinan, seorang suami yang tidak menikah untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, harus seizin dari istri pertamanya. Supaya tidak terjadi hal yang seperti tadi. Nah, memang secara syar'i, setiap orang yang sudah tahu hukum bahwa laki-laki itu boleh menikah 1, 2, 3, 4. Maka tidak perlu seizin istrinya yang lain karena dianggap tahu. Bahwa suaminya itu boleh menikah lagi. Percaya pakai ibu-ibu dalam sendiri agak menurun. Iya. Makanya akibat hukum yang terjadi inilah persoalannya. Maka menjadi zalim perbuatan suami itu. Karena ini zalim, tentu adalah perbuatan yang mendurhakai suami dan mendurhakai istri dan juga mendurhakai anaknya. Balik kalau kita bicara silaturahmi ini harus silaturahmi tidak putus Kiai tadi ya. Apalagi dia kaitkan dengan silaturahim tadi. Tanpa ikatan perkawinan, tanpa ikatan nasab keturunan, silaturahim harus dijaga. Apalagi ada ikatan pernikahan dan keturunan. Maka haram hukumnya, Ibu Ruli ya, haram hukumnya seorang suami yang punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya kemudian mengabaikannya. Apalagi anak Pak Kiai luar biasa sekali ya tanggung jawabnya ya. Iya, ini tentu akan menjadikan presiden buruk, pelajaran buruk bagi anak-anaknya. Oke Pak Kiai, kita tadi Bu Ruli mudah-mudahan insyaallah menjadi pelajaran buat kita semua juga pemirsa ya. Pak Kiai tadi terkait masalah tadi Pak Kiai mendamaikan hubungan antara kedua saudara tadi yang dapat teguran tadi Pak Kiai. Iya. Jangan kan perintahnya innamal mu'minuna ikhwatun. Itu bunyi Al-Hujurat 10 ya. 10. Fa'aslihu baina akhawaikum. Ini adalah perintah Ustadz Umar, perintah ibu-ibu ketika kita melihat ada orang lain yang sedang berselisih, maka kita diperintah untuk hadir mendamaikan. Perintah ya. Perintah. Jadi jangan sampai kita membiarkan ketika ada 2 orang mukmin yang berseteru, ketika ada 2 orang mukminah yang berselisih. Datangi mereka, damaikan mereka. Ini perintah wajib ini. Jadi kita tidak boleh biarkan. Perintah wajib untuk mendamaikan mereka. Iya, perintah wajib karena Quran. Dulur deh Pak Kiai. Iya. Oke Pak Kiai. Tadi kalau terkait masalah Pak Kiai tadi kata orangnya ibadah, beriman, tapi tidak baik sama dulurin Pak Kiai. Ini karena mereka tidak paham dengan iman tadi. Tidak iman tadi. Imannya baru sampai pada taraf lisan dan sampai di kerongkongan saja. Sampai di kerongkongan Pak Kiai. Kalau dia sadar bahwa mukmin itu adalah bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka berdamailah di antara kalian. Wa aslihu dzata bainikum.
Bukti keimanan itu adalah ketika mereka itu hidup damai dengan orang lain, apalagi saudaranya. Ya. Maka ketika bersaudara ini tidak damai, ya batal imannya. Batal imannya. Kalau batal imannya, tidak berhak atas surga. Ya. Apalagi jauh dari takwa tadi. Nah, belum. Masya Allah, Pak Kiai. Iya. Seperti Pak Kiai akan memberikan kesempatan untuk kepada ibu-ibu yang berada di studio. Tahan lagi, nak bertanya Pak Kiai. Silakan, kami mungkin dari ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitul Muwafaqah, ibu dari sebelah kanan kami. Silakan Bu, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumratul Aini. Saya bertanya kepada Ustadz. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz tentang takwa dan menjalin silaturahim. Yang perlu saya tanyakan adalah satu Bapak. Dia selalu berdakwah kemana-mana. Harta di rumahnya dihabiskan untuk berdakwah. Sedangkan anak istri tidak diberi nafkah. Sebulan, kadang-kadang 3 bulan nggak pulang. Bagaimana Ustadz hukumnya itu? Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh beda nih kayak dengan Ibu Ruli tadi pagi ini. Ya, mirip pagi ini. Cuman tidak nikah lagi. Ya, ini suara hati ibu-ibu nih Pak Kiai, mewakili Ibu Sumrat Aini mungkin ya. Silakan Pak Kiai, gimana Pak Kiai? Subhanallah. Ini sebuah keprihatinan besar. Iya. Apakah seorang ustadz ini lupa pada firman Allah? Ya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah mereka yang berkata dengan lisannya tapi tidak mampu, tak sejalan dengan perbuatannya. Dia bisa mengajak orang baik tapi kemudian dia tidak menjadi cermin contoh yang baik. Jadi teladan Pak Kiai. Tapi akan menjadi surga yang luar biasa ketika istrinya ridho. Tapi mungkin nggak? Ya. Ini, jadi istrinya ridho dan anaknya ridho. Ini memang surga. Makanya iman itu afdalul iman as-sabru was-samahah. Iman yang paling afdol itu adalah sabar dan memaafkan. Wah, ini mungkin istri yang ingin mencapai derajat Imam Afdol tadi, ya sabar dan memaafkan. Harus masuk jalan tol surga tadi Kiai. Kalau sabar, tapi suami ini tetap berbuat zalim. Ya. Tapi istrinya jika sabar dan memaafkan, menjadi berlian mereka, menjadi berlian. Tapi sampai kapan? Kan begitu. Maka ini nasihat untuk kita semua. Pertanyaan ini adalah nasihat untuk kita semuanya. Termasuk juga nasihat untuk antum. Jangan berbicara dengan mulutmu, tapi tidak dengan perbuatan. Yang paling penting adalah menjadi role model, teladan contoh. Iya, karena ustadz ini berat sekali. Akan menjadi sorotan banyak orang. Jadi public figure. Termasuk juga Mang Cek Doli presenter public figure kayaknya. Iya. Maka itu tadi akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluq. Orang yang sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi orang yang baik akhlaknya itu pasti akan membuat istrinya bahagia, membuat anaknya bahagia. Siapakah yang paling akhlak baiknya? Tetangganya saja harus dibuat bahagia, apalagi istri dan anak. Sempat ditanya Kiai, siapakah yang akhlak yang paling baik? Ya Rasulullah kepada istri. Ya Rasulullah lah, tanya aja. Ini kayak ini, mudah-mudahan kita dapat mencontoh beliau Kiai ya. Mudah-mudahan ibu juga dapat mencontoh Khadijatul Kubra Aisyah Bu ya. Masya Allah. In ahsantum ahsanuhum li ahlihi. Jadi orang yang baik itu adalah mereka yang baik buat keluarganya. Ini enggak kayak baik sama sama ini nyangal. Nah ini, maka ini hati-hati. Hati-hati untuk ibu-ibu ini ya. Hati-hati untuk ibu-ibu ini. Baik dalam pandangan orang, tapi dalam keluarganya pecah dan retak.
Yang itu juga, bapak-bapak memang itu nyen bunda ya, bapak-bapak. Tapi bunda juga jangan kadang-kadang capek juga kayak malah sama lakinya Pak Kiai ya, capek malam majelis jauh-jauh, Masya Allah Pak Kiai. Dan ini Pak Kiai kalau kita bicara lagi Pak Kiai, ini adalah silaturahim Pak Kiai ya. Kalau kita melihat momen Idul Fitri itu kalau lihat umat Islam seluruh Indonesia khususnya Palembang ini kayaknya ada umpak-umpaan untuk silaturahmi Pak Kiai. Tapi Pak Kiai kita akan bahas kembali dulu Pak Kiai ya, mudah-mudahan Insya Allah. Mang Cek Becek, pemirsa PAL TV, tetap tadi kita akan bahas kembali perkuat iman dan silaturahim menuju takwa. Dan jangan kemana-mana, tetap lagi di program kita Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Becek balik lagi sama aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini kita akan membahas perkuat iman dan silaturahim menuju takwa bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Umar Said. Dan tadi beliau juga telah menyinggung bagaimana kita menjaga iman kita dan juga tetap untuk menjaga hubungan silaturahim kita, karena sila dan rahim itu adalah hubungan yang kasih sayang. Orang yang beriman itu adalah orang yang menyebarkan kasih sayang dan menebarkan salam antara satu sama lainnya. Dan tentu saja ini juga seiring dengan hadis riwayat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelaku di dunia ini bersama dosa-dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim dan memutus silaturahmi. Nah, ini luar biasa Mang Cek Becek, ini adalah sebuah cambukan untuk mengingatkan kita kembali dan sebuah terapi bagi kita bahwasanya tidak ada pantas yang disegerakan balasannya bagi para pelaku di dunia ini bersama dosa yang disimpan untuk di akhirat, yaitu orang yang zalim dan juga silaturahim. Tentu orang yang memutus hubungan silaturahim ini adalah punya korelasi yang amat sangat erat sekali dengan perbuatan zalim, karena Allah menjadikan kita di muka bumi ini khalifah untuk menebarkan salam dan untuk menyebarkan kasih sayang di antara kita, karena Islam adalah Islam yang damai. Dan Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali Mang Cek Becek pemirsa PAL TV untuk berinteraktif. Bagi Mang Cek Becek yang menyimpan pertanyaan atau pengen ditanya ke unek-uneknya ataupun untuk menanyakan kepada guru kita, silakan di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022. Silakan di tema kita perkuat iman dan silaturahim menuju takwa maupun nanti di luar tema Jaturi. Insya Allah akan bimbing dan dijawab oleh Pak Kiai kita. Pak Kiai, kita balik lagi Pak Kiai. Ya. Ini selalu ada intro Pak Kiai itu. Hadis riwayat Abu Daud tadi Pak Kiai, katanya perbuatan zalim dan memutus silaturahim Pak Kiai. Nah, kalau kita melihat Pak Kiai, tentu tadi iman dan silaturahim itu ada hubungan korelasi. Dan perbuatan zalim pun ada hubungan, ada korelasi juga Pak Kiai dengan silaturahim ini Pak Kiai. Ya, kalau kita melihat ini Pak Kiai, di generasi sekarang ini agak sulit untuk melihat kembali Pak Kiai ya. Kadang-kadang yang tua harus mengunjungi yang muda, kadang bahkan terbalik Pak Kiai, yang ya Pak Kiai yang tua mengunjungi muda, kalau bahkan atau sama sekali anak-anak muda ini lebih Katung Sanjo lebih ke kawan-kawannya Pak Kiai, lebih kenal dengan teman-temannya, bahkan tidak mengenal keluarga ataupun bahkan tidak bibi, paman, om, tante dan sebagainya. Nah, ini mana Pak Kiai, pandangan Pak Kiai? Inilah tantangan kita bersama ketika terjadi degradasi nilai ya, penurunan nilai, baik itu nilai iman maupun nilai sosial budaya. Itu ketika hilangnya keteladanan. Memang kita sebagai orang tua tetap harus memberikan keteladanan, memberikan contoh. Lisanul hal afsahu min lisanid dhayr. Jadi bahasa contoh itu lebih baik daripada bahasa nasihat. Itulah makanya kita diperintah untuk menghidupkan tradisi-tradisi baik yang bisa membangun dan menjalin silaturahim. Dan itu diajarkan oleh orang-orang tua kita zaman dulu. Bagaimana yang tua menyayangi yang muda,
yang muda menghormati yang tua. Akhirnya terbangunlah iklim saling menyayangi hubungan. Lah, kenapa hari ini anak-anak itu tidak lagi peduli dengan orang tua? Itu karena ya pembelajaran atau tarbiyah di rumah itu semakin jauh. Jadi orang tua tidak lagi mengenalkan keluarga. Ini kakakmu, putra dari paman kamu. Ini sepupu kamu, putra dari adik ibumu. Nah, memang orang tua harus mengenalkan itu. Dan kalau bisa ada acara kayak untuk ngumpul lagi. Kalau orang dulu itu membuat tradisi, termasuk yang tadi disinggung, umpa-umpaan itu, bapak emak bapak ibu ngajak anak ke tempat bibi, om tante. Silaturahim ke dulur-dulur. Nah sekarang kan dewe-dewe. Dewe anak yo anak, ibu yo ibu. Nah inilah. Jadi banyak sekali nilai yang hilang. Sehingga tata krama anak hari ini itu jauh dari tata kramanya orang dulu. Orang tua. Inilah tugas kita semakin berat karena tantangan kita juga semakin berat. Berat sekali Pak Kiai. Maka silaturahim itu tidak akan pernah terwujud kecuali kita harus berjuang maksimal Pak Kiai. Kita memberikan kesempatan Pak Kiai, ada dua tadi sebelah kanan, kita berikan kesempatan di sebelah kiri kita Pak Kiai, ibu-ibu dari studio kita nih, silakan Ibu dari Majelis Taklim Baitul Muwafaqah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Puji. Sri Puji Bu. Oh sangat dipuji sekali Bu. Ya silakan Ibu. Mau menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Begini Pak Ustadz, seiring maraknya gadget ini ya Pak Ustadz ya, HP ini ya, saya dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang suka heran, timbul pertanyaan dalam diri sendiri, terutama dalam menghadapi siswa saya di sekolah Ustadz. Oh, Ibu guru nih. Iya, jadi gradasi akhlak anak-anak itu betul-betul berbeda ketika beberapa puluh tahun yang lalu saya baru mengawali profesi sebagai pendidik. Nah, kita sebagai pendidik tentunya kan berusaha ya Ustadz ya, bagaimana mengarahkan mereka, namun hasilnya tidak maksimal gitu Pak Ustadz. Kadang saya juga komunikasi sama wali murid, apa yang terjadi dengan si anak ini. Ternyata pengaruh dari handphone semuanya, itu hampir rata-rata terasa sekali itu. Ustadz ya. Nah, kadang-kadang kita ingin juga Ustadz yang kedua nih, ingin kita bersilaturahmi. Karena ada HP, udahlah pakai WA aja gitu. Ada nggak sempat ke rumahnya nih, nggak sempat ke rumahnya, cukuplah pakai WA. Tadi udah WA kok, apa nggak datang udah WA juga kayak gitu kan. Padahal di sisi lain kita juga ingin ingin bertemu juga untuk meningkatkan iman tetap tadi Pak Ustadz. Masya Allah. Dengan cerita yang pertama tadi Pak Ustadz, bagaimana ya usaha yang maksimal supaya seimbang antara perkembangan gadget dengan ikhtiar kita juga, usaha kita. Ikhtiar kita sebagai pendidik agar menciptakan generasi yang kita harapkan tentunya Ustaz berakhlak baik, kemudian beriman, juga menjadi insan yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya luar biasa sekali pertanyaan Ustaz, luar biasa nih Ustaz. Nah, kemudian yang kedua itu Pak Ustadz yang silaturahim dengan menggunakan WA, komunikasi melalui HP itu, bagaimana nilai keimanan kita berhubungan dengan silaturahmi tadi. Ustaz, ini silaturahmi dengan WA ini lagi marak Ustaz. Silakan mungkin Pak Kiai pandangannya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, gimana? Ini pertanyaan ini seberat tantangan yang kita hadapi. Makanya Al-Mujadalah 11 itu antara iman dan ilmu itu nggak bisa dipisah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kita tidak bisa pilih salah satu di antara dua itu, iman dan ilmu. Gadget berkaitan dengan ilmu. Silaturahim berkaitan dengan iman.
Tidak bisa dipisahkan ini. Nah, maka ketika ilmu yang kemudian yang lebih tinggi lagi menjadi teknologi, ilmu yang kemudian melahirkan teknologi berupa gadget atau handphone ini adalah program pendangkalan iman yang memang luar biasa. Walaupun di satu sisi ada bisa tergantung pengguna juga nih, bisa. Tapi juga. Tapi ini hanya sebuah wasilah. Wasilah, perantara. Ketika kita memang tidak mampu untuk melakukan secara zahir, secara fisik, maka kita bisa menggunakan ini. Tapi teks hadisnya, ma min muslim ini yaltaqiyani fayatasofahani. Ya. Apabila dua orang muslim, dua orang mukmin bertemu, kemudian mereka saling berjabat tangan, ghufira lahuma, maka gugur lah. Allah sudah menggugurkan dosa mereka. Ayyatafarraqa, sebelum mereka melepaskan jabat tangannya. Ini teks hadisnya. Ibu-ibu tetap ibu-ibu, yang bapak tetap bapak. Iya, bergabung sama apa? Tim bagi baliknya salah pula Ustaz. Ibu ketemu ibu, iya. Bapak ketemu bapak, lanang ketemu lanang, Tino ketemu Tino. Jangan tembak begenggaman ya, cemburu pula nih Ustaz. Jadi memang ini adalah bagian daripada misi liberalisme. Untuk mendangkalkan iman. Nah, ini kalau aktivis majelis taklim pun juga mengutamakan ini. Nah, memang gara-gara ini lahirlah pujangga-pujangga baru menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Dijawab, susah jawabnya. Pantunnya begitu indah dan panjang. Nggak dijawab nanti mangkel yang luar biasa sekali, Ustaz. Katanya jika tangan tidak berjabat, kakinya, itu alamat Pak Ustadz langsung dibawa ke rumah sakit perlu juga nih Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi ibu-ibu hati-hati. Kita boleh mengikuti teknologi. Tapi awas. Harus tetap dipinggir. Jangan sampai kebablasan. Iman tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berilmu saja, apalagi hanya berteknologi bisa merusak. Iya. Apalagi ini terdengar kabar menikah dengan video call. Iya. Nikah video call kan ya. Dari jauh. Cowok mempelai prianya ada di Amerika, mempelai wanitanya ada di Palembang. Melalui video call. Ya, didempet ke mungkin saat akhirnya kan merusak kaidah fikih. Didempet ke dari sana. Hadirnya calon kedua mempelai terabaikan. Iya, Ustaz. Ketiknya didempet ke sana. Oh, Masya Allah. Ini contoh. Jadi hati-hati ibu-ibu, kita boleh memanfaatkan teknologi. Kemudian komunikasi guru dengan orang tua muridnya. Kalau zaman saya dulu itu ada namanya POMG, Persatuan Orang Tua Guru dan Murid. Itu bukan hanya ketika menerima rapot, tapi ada ketika sekolah mengalami penurunan nilai akhlak pada anak-anak, kemudian kepala sekolah langsung ada pertemuan mengajak bagaimana orang tua murid itu dipanggil ke sekolah. Ayo kita bahas tentang anak kita. Ya. Terus Ustaz, waktu kita segmen terakhir ini Ustaz. Masya Allah, lagi kita jawab lagi sama ibu-ibu. Jumpa lagi Pak Ustadz. Ya Allah, ya Rabbi, ini adalah luar biasa pertanyaan kita. Pak Ustadz, mungkin ada Mang Cek Bicek pemirsa kita yang baru bergabung, mungkin Pak Ustadz mungkin ada kesimpulan dan juga arahan ataupun himbauan kepada Mang Cek Bicek kita Ustadz. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, bincang-bincang kita cukup menarik. Semoga kita bisa membawa pulang sesuatu yang bermanfaat. Sesudah kita berlayar iman dan silaturahim menuju takwa, nah, sampailah kepada definisi yang menyangkut takwa. Takwa itu ayat taqiyal insanu ma yaghdabu rabbuhu wa ma fihi dhararun nafsihi wa idrarun li ghairihi. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang tidak mau melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Nah, termasuk tadi pertanyaan Bu Ruli,
Dan juga pertanyaan Bu Sumratul Aini. Ada seorang suami yang melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Jadi jika kita ingin bertakwa, janganlah melakukan perbuatan yang bisa mengundang murkanya Allah. Abu Dhabi banjir besar, negara petrodolar, bandaranya terendam air. Apa yang memulai? Ternyata di sana kemaksiatan sudah terbuka. Janganlah melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah jika kita ingin bertakwa. Kemudian janganlah melakukan perbuatan yang bisa menganiaya diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Satu perbuatan saja beliau mengakui, ya Rab, hamba telah melakukan kezaliman, hamba telah menzalimi diri hamba sendiri, ya Rab. Rabbana hablana. Jika engkau tidak mengampuni dosa hamba, tidak menyayangi hamba, maka hamba akan menjadi orang yang merugi. Janganlah melakukan perbuatan yang kira-kira bisa menimbulkan kerugian pada diri sendiri. Kerugian untuk suami, kerugian untuk anak, kerugian untuk diri sendiri. Wa idrarun li ghairi. Ini yang berkaitan dengan silaturahim dengan orang lain. Jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, jangan melakukan perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Yang menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Subhanallah. Masya Allah. Maka nebar damai, nebar rahmat, nebar selamat. Barang siapa yang merahmati orang lain, maka Allah akan merahmati mereka dunia akhirat. Barang siapa yang menggembirakan orang lain, maka Allah akan gembirakan mereka dunia akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Itulah begitu tingginya nilai-nilai silaturahim. Masya Allah. Surga layak untuk orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa memang harus menjadi yang terbaik. Masya Allah. Syukran kasiran Pak Kiai. Mata'anallah bitul hayati. Semoga panjang umur selalu Pak Kiai. Dan terima kasih kepada Ibu dari Majelis Masjid Baitul Muwafaqah Bu ya. Terima kasih, syukran kasiran Ibu. Semoga sehat selalu Bunda. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Mang Cek Bijak pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan tema kita, yaitu perkuat iman dan silaturahim untuk menuju takwa. Dan tentu saja Mang Cek Bijak, kaum muslimin antar muslim yang lain adalah bersaudara. Maka mari kita perkuat hubungan silaturahim kita, karena silah dan rahim itu adalah hubungan kasih sayang. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tebarkan salam dan damaikan di antara kita. Dan ini juga seiring dengan surat An-Nisa ayat 1 yang mana Allah telah berfirman, yang mana artinya wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan antara laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Mari bersama-sama Mang Cek Bijak mengingatkan diri kita sama-sama kepada keluarga kita, anak dan istri kita dan generasi kita. Mari kita jaga hubungan silaturahim antar kakek, antar nenek, antar saudara, paman, om, tante dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada negeri ini. Amin. Dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mang Cek Bijak pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah, jangan lupa saksikan terus program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 di Paul TV, memang punya kita. Akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Paul TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan semoga Allah memberkahi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.